out the door, and your pockets can find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laida Tridiana dari kelas 3G dengan NIM 151422157. Tujuan video ini dibuat adalah untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran dengan dosen pengampu bila saya sebut nama beliau, Bapak Dr. Rustam I. Husain, MPD. Video kali ini akan membahas tentang materi bahan pembelajaran sederhana dan cara pengembangannya. Poin yang pertama yaitu pengertian bahan pembelajaran sederhana. Media sederhana adalah media yang bahannya murah dan mudah diperoleh, serta pembuatannya dapat dilakukan oleh guru. Bahan pembelajaran sederhana dapat diperoleh di sekitar sekolah. Barang-barang yang tidak terpakai dapat dijadikan bahan media sederhana. Kemudian, B. Jenis-jenis bahan pembelajaran sederhana di sekitar kita. Terdapat banyak benda yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran sederhana. Guru diharapkan kreatif untuk memanfaatkan benda tersebut menjadi media agar dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Beberapa macam media pembelajaran sederhana antara lain gambar, peta, grafik, papan tulis, papan flanel, display, relief, poster, bagan atau cat, dan herbarium. Gambar sebagai media meliputi foto, lukisan, gambar dan sketsa atau gambar garis. Tujuan utama penampilan berbagai jenis gambar ini adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Kemudian peta dan gobel. Peta dan gobel digunakan untuk menyajikan data lokasi seperti keadaan permukaan bumi atau bumi, daratan, sungai, gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Kemudian grafik. Sebagai suatu media visual, grafik adalah penggambaran data berangka bertitik yang memperlihatkan hubungan timbal balik sehingga membentuk informasi. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti dan menerangkan perkembangan. Kemudian, papan tulis. Papan tulis digunakan untuk menyajikan tulisan atau sketsa gambar dengan menggunakan kapur atau spidol untuk whiteboard. Selanjutnya yaitu papan flanel. Papan flanel merupakan media visual yang efektif untuk menyajikan pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan berlapis kain flanel ini dapat dilipat dan praktis. Kemudian manfaat bahan pembelajaran sederhana. Berbagai mata pelajaran memiliki kaitan yang erat dengan objek yang kompleks. Untuk membawa berbagai objek tersebut tentu sangat sulit. Sementara penjelasan verbal sering membuat peserta didik kurang cepat memahami konsep yang dipelajari. Media pembelajaran sangat bermanfaat bagi pembelajaran. Menurut Rumampuk tahun 1998, menegaskan beberapa manfaat media dalam pembelajaran antara lain, yang pertama, membangkitkan rasa ingin tahu. Karakter rasa ingin tahu sangat penting dalam proses pembelajaran, karena akan membuat peserta didik menjadi pemikir yang aktif, pengamat yang aktif, yang kemudian akan memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih mendalam, sehingga akan membawa kepuasan dalam dirinya dan meniadakan rasa bosan untuk terus belajar. Kemudian yang kedua, membuat konsep abstrak menjadi konkret. Konsep-konsep yang dirasa masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada peserta didik bisa dikonkretkan atau disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Sebagai contoh, untuk menjelaskan erupsi gunung api, maka dapat dipergunakan media gambar gunung yang sedang meletus atau media film atau simulasi berbatuan elektronik. Kemudian mengatasi batas-batas ruang kelas. Untuk objek-objek yang besar atau yang terlalu kecil atau membahayakan peserta didik dapat disederhanakan melalui media. Sebagai contoh,
Guru menjelaskan tentang hewan gajah, tentu tidak mendatangkan gajah ke dalam kelas. Guru ingin menjelaskan tentang kebakaran hutan, tentu guru tidak akan membawa api ke dalam kelas. Prinsip-prinsip bahan pembelajaran sederhana. Dalam proses pembuatan media pembelajaran sederhana, itu harus diperhatikan unsur-unsur desain tertentu antara lain yang pertama, kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan itu mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memindahkan peserta didik untuk menangkap dan memahami pesan yang disajikan. Kalimat harus ringkas tetapi padat dan mudah dimengerti. Kemudian yang kedua yaitu keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sehingga membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Yang berikutnya adalah penekanan. Konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang terpenting dengan menggunakan ukuran, hubungan-hubungan perspektif, warna, atau ruang. Kemudian, keseimbangan. Bentuk yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. Kemudian, poin selanjutnya yaitu pemilihan media pembelajaran sederhana. Pemilihan media pembelajaran tidak dilihat atau dinilai dari segi kecanggihan medianya, tetapi yang lebih penting adalah fungsi dan peranannya dalam membantu meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran sederhana, yaitu yang pertama, guru perlu memiliki pemahaman media pembelajaran. Yang kedua, guru terampil dalam membuat media pembelajaran sederhana. Kemudian yang ketiga, guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menilai keefektifan penggunaan media pembelajaran sederhana yang dipakainya. Oleh karena itu, dalam memilih media pembelajaran sederhana, menurut Nana Sujana tahun 2011, guru sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran sederhana yang dipilih disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, dukungan terhadap isi pembelajaran. Bahan pembelajaran yang sifatnya fakta, konsep, dan prosedur sangat memerlukan bantuan media pembelajaran agar lebih mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Media pembelajaran yang dipilih mudah diperoleh. Mudah dibuat oleh guru pada saat pembelajaran, sebagai contoh media grafis, diagram, sketsa, tanpa biaya yang mahal, sederhana dan praktis dalam penggunaannya. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan guru dalam menggunakan apapun jenis media yang dibutuhkan. Syarat utama guru harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Media pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan waktu yang tersedia dalam pembelajaran. Kemudian yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir peserta didik. Memilih media pembelajaran sesuai dengan cara berpikir peserta didik. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Tenaga pengajar, guru, mentor, dosen, dan pelatih merupakan mediator utama dalam proses transformasi pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut dapat lebih dinamis dan akan mencapai sasaran yang diinginkan jika ditambahkan alat bantu atau media pembelajaran. Para guru di samping dituntut mampu memahami penggunaan dan memilih suatu media pembelajaran. Juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat sendiri suatu media pembelajaran yang menarik, murah, dan efisien. Contoh media sederhana yang dapat dikembangkan yaitu berupa media visual 2 dimensi berupa papan flanel dengan materi metamorfosis kupu-kupu yang berfungsi untuk membantu seseorang pendidik atau guru dalam menjelaskan tentang bagaimana terjadinya proses metamorfosis kupu-kupu dalam mata pelajaran biologi.